Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 3, subtema 1, dan ini adalah pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 17 ya. Kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, kita akan membaca nyaring teks yang berjudul Pagi Hari yang Cerah. Anak-anak mengikuti Bu Guru ya. Kita mulai. Matahari terbit di pagi hari. Sinarnya hangat sampai ke bumi. Pohon dan bunga aneka warna. Ayam dan burung bersukaria. Udara pun sejuk terasa. Mari sambut pagi ceria. Karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, kita sudah membaca nyaring. Lihat di sini bahwa teks dari bacaan ini menceritakan tentang pagi hari yang cerah. Nah, matahari terbit itu maksudnya matahari muncul ya, anak-anak ya. Matahari itu muncul dan terbit di pagi hari. Matahari terbit di sebelah timur ya, anak-anak ya. Nah, sinarnya itu dapat menghangatkan kita yang berada di bumi ini. Jadi pada pagi hari itu kita harus bersyukur anak-anak, kita masih bisa melihat pohon, bunga yang aneka warnanya indah. Kita bisa mendengar kokokan ayam, suara burung yang bersukaria. Kita bisa merasakan udara yang sejuk. Maka dari itu Ibu katakan bahwa kalau kita bangun pagi, yang harus kita lakukan itu adalah berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia yang Ia berikan kepada kita. Oke, selanjutnya, nih lihat di sini bahwa pada hari Minggu itu Edo main ke rumah Beni anak-anak. Nah, Beni mengajak Edo untuk mencari kata-kata yang tersembunyi di kotak huruf. Kita akan bantu mereka mencari 5 kata yang tersembunyi ya. Kita akan bantu mereka. Nah, di sini nampak sekali sebenarnya bahwa ada huruf yang tidak terlalu jelas. Nah, itu adalah kata yang tersembunyi. Coba lihat, yang sudah digaris ini adalah pagi ya anak-anak ya, PAGI. Maka digaris pagi. Lalu di sini sebenarnya ada matahari terdiri dari huruf MATAHARI. Lalu di sini ada sejuk terdiri dari huruf SEJUK. Lalu di sini ada terbit terdiri dari huruf TERBIT. Nampak ya anak-anak ya? Lalu yang di bawah yang terakhir itu ada ayam, AYAM. Berarti ada kata pagi, matahari, sejuk, terbit, ayam yang tersembunyi dari kata-kata ini ya kan? Nah, selanjutnya pagi hari Lani itu berolahraga. Nah, ingat bahwa dengan olahraga yang teratur tubuh kita dapat menjadi sehat. Nah, Lani jalan pagi di sekitar rumahnya. Kalau kita jalan pagi itu bagus loh anak-anak untuk tubuh kita. Jalan itu kan termasuk olahraga juga ya. Nah, sambil jalan pagi Lani melihat sekelilingnya. Lani menghitung benda-benda yang dilihatnya. Sekarang anak-anak lihat. Coba di gambar ini kita lihat banyak sekali benda yang dapat kita lihat. Ada apa saja anak-anak? Ada pohon. Pohonnya ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pohon. Nah, ada rumah di sini juga. Rumahnya ada 1. Lalu ada ayam anak-anak. Kita hitung ayamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ekor ayam. Nah, anak-anak, sambil kita berolahraga pagi, jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah kita, kita juga dapat melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita, ya kan? Kita juga bisa belajar menghitung benda tersebut. Nah, kemudian di sini coba anak-anak lihat, di sini ada gambar ayam, pohon, bunga, dan kupu-kupu. Nah, kita sudah tahu berapa jumlahnya. Jumlahnya ada di sampingnya ini. Misalnya ayam ini ada
11. Pohon ada 12. Bunga ada 13 dan kupu-kupu ada 14. Nah, ini tugas untuk anak-anak di rumah yang belajar di rumah. Itu ada di halaman 21 ya. Ini dikerjakan di buku PS tematiknya. Gambar sebisanya saja ya anak-anak ya. Jadi tugas anak-anak adalah menghitung benda ini. Misalnya burung ini ada berapa. Kalau anak-anak sudah tahu burung ini jumlahnya berapa, maka anak-anak tuliskan menggunakan angka di sini ya, di kolom ini ya. Oke, jadi ini ya tugas untuk anak-anak besok di rumah yang belajar di rumah. Ini dikerjakan di buku PS tematiknya, digambar sebisanya saja. Bu, boleh nggak Bu fotokopi? Sebenarnya boleh, tetapi sebenarnya lebih baik lagi kalau anak-anak itu menggambar sendiri menggunakan imajinasi anak-anak. Jelek tidak masalah anak-anak ya, yang namanya belajar itu tidak ada yang sempurna, tetapi lambat laun melalui proses maka semuanya akan bisa ya. Oke. Nah, kemudian anak-anak di sini ada bilangan 19 dan 20. Nah, rencananya itu akan diisi dengan gambar buah-buahan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita bisa gambar buah jeruk, maka kita sesuaikan. Buah jeruk itu ada 19 buah, kita gambar buah jeruknya ada 19. Nah, bila kita mau gambar buah apel, kita sesuaikan juga dengan jumlah yang ada di atas ini. Coba anak-anak lihat, bilangan ini adalah 20. Maka jumlah apel yang kita gambar di sini adalah 20 apel, begitu ya. Jadi ini tidak perlu dikerjakan, ini hanya Ibu jelaskan saja. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan 11 sampai 20 dari yang terkecil. Kalau 11 sampai 20 dari yang terkecil itu berarti kan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sekarang kita balik urutannya dari yang terbesar. Kalau dari yang terbesar berarti kita ambil 20 dulu. 20, 19 berarti mundur ya anak-anak ya. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Begitu. Jadi kalau misalnya permintaan dari soal tersebut mengurutkan dari yang kecil, maka bilangan yang ditulis pertama itu adalah bilangan yang kecil dulu, baru ke yang besar. Nah, kalau permintaannya itu dari urutan yang besar bilangannya, maka tulislah bilangan yang paling besar terlebih dahulu, baru ke bilangan yang paling kecil. Nah, anak-anak coba lihat di sini di halaman 23, kita akan menentukan bilangan yang tepat pada kumpulan benda yang ada di bawah ini. Lihat, ini sudah ada garis. Pensil ini jumlahnya 12, makanya ditarik ke angka 12. Nah, kalau kelereng ini berapa ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada nggak bilangan 14? Ada di sini. Maka kita tarik garisnya di sini. Selanjutnya ada lebah di sini atau kumbang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada tidak bilang 13? Ada. Kita tarik garisnya. Oke. Nah, di sini ada penghapus. Kita hitung penghapusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada tidak bilangan 15? Ada. Maka kita tarik garisnya ke sini. Selanjutnya ada buah ceri. Buah cerinya berapa ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada bilangan 20? Ada. Maka kita garis ke bilangan 20. Dan yang terakhir ini adalah buah jeruk. Kita hitung buah jeruknya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata buah jeruknya ini ada 18 buah. Maka kita tarik garisnya ke angka 18. Nah, kemarin lalu kita sudah belajar tentang Pancasila dari sila 1 ke sila yang kelima. Nah, anak-anak juga pasti masih dalam proses menghafal ya kan? Gak apa-apa, jadi ibu guru tunggu sampai anak-anak benar-benar hafal. Tapi tetap setiap hari harus dihafalkan ya Pancasilanya ya.
Oke anak-anak, jadi Pancasilanya itu harus dihafalkan ya nak ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus menghafalkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi banyak sekali yang harus kita amalkan dari sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dari itu anak-anak harus menghafalnya. Nah, anak-anak, sila-sila Pancasila yang kita pelajari pada beberapa hari kemarin itu ada simbol-simbolnya anak-anak. Jadi setiap sila itu ada simbolnya. Contohnya ya, sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya itu adalah bintang. Nah, yang kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu simbolnya adalah rantai. Oh, yang ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini adalah sila ketiga yang simbolnya adalah pohon beringin. Selanjutnya yang keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol dari sila keempat itu adalah kepala banteng ya anak-anak ya. Nih gambarnya Bu Guru tunjukkan. Selanjutnya pada sila yang kelima itu bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbolnya apa? Simbolnya adalah padi dan kapas. Oke, kita ulangi. Simbol sila pertama adalah bintang. Simbol sila kedua adalah rantai. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Itu yang harus anak-anak ingat ya. Nah, kemudian kita akan menarik garis atau memasangkan bunyi teks Pancasila sesuai dengan simbolnya. Jadi kita cocokkan nih di sini nih. Yang pertama itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti itu adalah sila kedua. Sila kedua simbolnya adalah rantai. Maka kita tarik garis ke gambar rantai. Oh, yang kedua bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini bunyinya diacak ya anak-anak ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan Pancasila sila pertama. Maka simbol dari sila pertama itu adalah bintang. Kita tarik garisnya ke sini. Selanjutnya ada kata Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia itu adalah bunyi sila Pancasila ketiga. Nah, simbolnya apa? Pohon beringin. Maka kita tarik ini ke sini. Yang selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi sila kelima. Simbol dari sila kelima adalah padi dan kapas. Maka kita tarik keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ke padi dan kapas. Nah, selanjutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan bunyi dari sila keempat. Bunyi dari sila keempat ya anak-anak ya. Nah, simbolnya apa? Kepala banteng. Gimana kepala banteng? Ternyata gambar yang pertama. Maka kita tarik garis ke gambar yang pertama. Oke anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai. Kita sudah banyak belajar sesuatu yang belum anak-anak ketahui. Nah, jangan lupa apa yang sudah dipelajari itu diulangi kembali sehingga menjadi ingat ya anak-anak ya. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa Salam Maria. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Jangan lupa latihan membaca dan menulis di rumah ya anak-anak ya. Oke. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.